Kita ingin dengar dari politisi PDIP, Mas Sinton Pasaribu. Iya Bang. Ada tanggapannya. Kalau ngeliat temanya hukum tajam ke sebelah, saya nggak tahu nih. Kalau sebelah kiri saya Bung Nusron Wahid, di sebelah kanan saya kosong. Nah saya nggak tahu ini tajam ke sebelah mana ini. Kalau ke sana bahaya ya, ke sini aja lah. Nah jadi kalau saya melihat apa yang di penegakan hukum dalam masa sekarang ini penegakan hukum yang hukum kan punya logikanya sendiri, Bang. Penegakan hukum itu sepanjang memenuhi alat bukti apa segala macam, ya dari mulai proses sidik sampai penuntutan sampai vonis, ya dia kan punya mekanismenya sendiri hukum itu, dan tidak ada hukum itu yang bisa diintervensi oleh kekuasaan karena negara kita negara hukum. Kecuali umpama kasus yang ada deponering seperti dalam kasus terhadap pimpinan KPK pada saat itu. Nah itu ada mekanismenya juga deponering itu. Nah jadi kalau saya melihat bahwa penegakan hukum yang sekarang berjalan ya memang benar-benar pure penegakan hukum. Nggak ada motif lain dalam konteks kekuasaan apa segala macam. Nah, kalau dikaitkan Pak dalam konteks apakah ini saya bisa memahami tajamnya ke sebelah mana, dikira mungkin kalau saya membacanya jangan-jangan ini ke sebelah kekuasaan, itu oposisi. Saya tidak melihat hukum ini tajam ke sebelah sana. Kalau memang memenuhi unsur pelanggaran hukum, unsur pidana, ya tetap, ya negara kita negara hukum harus tegak, dan negara kita tidak berdasar atas kekuasaan. Dan saya melihat beberapa kali umpama Pak Jokowi selalu berupaya untuk memberikan rasa keadilan kepada khususnya masyarakat kecil. Kalau sebelum-sebelumnya umpama kita masih mendengar ada nenek-nenek, ya periode-periode sebelumnya itu yang ngambil kayu kemudian dihukum 2 tahun, ngambil kakao juga dihukum 1 tahun sekian, 1 tahun 6 bulan dan lain-lain. Dan sekarang saya rasa Presiden mencoba memberikan rasa keadilan buat masyarakat itu. Nah, bahwa kemudian selalu dikait-kaitkan ya bahwa ini upaya kriminalisasi apa, saya nggak melihat itu. Ya kalau kriminal ya perbuatan kriminal ya dipidana, ya itu kan bunyi hukum kita. Jadi kalau kemudian mengkaitkan perbuatan kriminal yang harus dihukum karena negara kita negara hukum dan kemudian dituduh itu kriminalisasi, itu malah nanti hukum kita malah jadi macet karena menjadi ragu-ragu, takut, dan tidak ada kepastian dalam konteks hukum itu. Seperti itu Bang Karni. Terhadap yang diomongin Pak Saidi itu gak ada keberatan. Yang disampaikan? Ya Pak Saidi itu. Ya kalau yang disampaikan, saya melihatnya apa yang disampaikan itu dalam kacamatanya beliau saja ya. Kalau melihatnya nggak ada yang yang dilakukan sama Pak Jokowi itu bukan karena berdasar kekuasaan. Saya menangkap substansinya kan bahwa tidak ada kepastian hukum bisa dirubah seenak penguasa kan gitu ya, dalam hal ini pemerintah saat ini, dan kemudian tidak ada kepastian dalam pelaksanaan undang-undang maupun peraturan itu. Kan itu substansi yang saya lihat. Nah sekarang apa yang dilakukan Pak Jokowi justru dia memberikan kepastian, memberikan keadilan, dan lain-lain. Dari Pak Saidi itu tadi seolah-olah pemimpin itu adalah hukum. Gimana Bang? Pemimpin itu adalah hukum karena dia bisa ubah pada saat itu juga. Kalau nggak mungkin kalau itu bisa terjadi kalau pada situasi yang rejim yang otoriter. Sekarang dalam negara demokrasi kita hari ini,
era reformasi ini semua ada kontrolnya, Bang. Nggak bisa lagi semena-mena seperti ketika zaman Orde Baru dulu. Sekarang ada DPR yang relatif berbagai praksi, dia berfungsi melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif maupun oleh yudikatif. Nah, jadi kalau dikatakan kekuasaan itu dia adalah hukum, menurut saya tidak, ya, karena jelas mekanisme kontrol hari ini itu berjalan. Baik itu yang dilakukan oleh DPR, legislatif, maupun dalam fungsi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih, Bung Masinton.